Selamat pagi Pak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dorcia Matina Lutromas dengan NPM 12 11 420 12 00053. Saya dari Fakultas Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku angkatan 2020. Ya Pak dan teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Ya, teman-teman, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu kolaborasi. Kolaborasi adalah proses di mana dokter dan perawat merencanakan dan praktik bersama sebagai kolega, bekerja saling ketergantungan dalam batasan-batasan lingkup praktek mereka dengan berbagai nilai-nilai dan saling mengakui dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi untuk memberikan pelayanan kesehatan keperawatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Bekerja sama dalam kesetaraan adalah esensi dasar dari kolaborasi yang kita gunakan untuk menggambarkan hubungan perawat dan dokter. Dihargai bila terlibat secara fisik dan intelektual saat memberikan pelayanan kesehatan dalam lingkup praktik profesional keperawatan dengan pengawasan dan supervisi sebagai pemberi petunjuk, pengembangan kerjasama atau mekanisme yang ditentukan oleh peraturan. Yang berikut adalah kriteria kolaborasi. Kriteria kolaborasi yang pertama yaitu adanya rasa saling percaya dan menghormati. Yang kedua, saling memahami dan menerima keilmuan masing-masing. Dan yang ketiga, memiliki citra diri positif. Dan yang keempat, memiliki kematangan profesional yang setara. Dan yang kelima, mengakui sebagai mitra kerja bukan bawahan dan keinginan bernegosiasi. Yang berikut adalah interdisiplin. Interdisiplin ini merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada sejumlah dimensi kunci, termasuk di dalamnya adalah tujuan yang jelas, identitas bersama, komitmen bersama, peran yang jelas dari masing-masing profesi, dan saling ketergantungan dan juga saling integrasi satu sama lain. Yang berikut adalah pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam keperawatan jiwa. Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin keperawatan jiwa ini merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh sekelompok tim kesehatan profesional atau perawat, dokter, tim kesehatan lainnya maupun pasien dan keluarga pasien sakit jiwa yang mempunyai hubungan yang jelas dengan tujuan menentukan diagnosa, tindakan-tindakan medis, dorongan moral, dan kepedulian khusus kepada pasien sakit jiwa. Yang berikut adalah pelayanan dan kolaborasi interdisiplin di rumah sakit. Pada gambar yang telah saya paparkan di atas, teman-teman bisa lihat bahwa di situ adalah anggota tim kesehatan meliputi perawat, dokter, fisioterapi, pekerja sosial, ahli gizi, manajer, dan apoteker. Dan itu juga ada secara integral pasien adalah anggota tim yang sangat penting. Baik, yang berikut adalah tim keperawatan akan sukses jika seluruh anggotanya menjadi perawat yang baik. Perawat yang baik ini dapat bekerja sesuai dengan yang pertama, harapan dan kebutuhan klien, dan yang kedua, standar praktek, dan yang ketiga adalah standar kerja. Perawat yang baik dapat melakukan pelayanan keperawatan yang bermutu. Siapa yang menilai? Ya, yang menilai adalah internal dan eksternal. Proses kolaborasi pada gambar yang telah saya paparkan juga teman-teman bisa lihat di situ adalah kontrol kekuasaan, tujuan bersama, lingkup praktek, dan kepentingan bersama. Yang berikut kita masuk kepada kolaborasi intraprofesional. Kolaborasi intraprofesional ini adalah keterlibatan kolektif dari berbagai penyedia layanan kesehatan profesional yang bekerja dengan pasien, keluarga, pengasuh, dan komunitas untuk mempertimbangkan dan mengkomunikasikan perspektif unik satu sama lain dalam memberikan layanan dengan kualitas terbaik. Salah satu contoh kolaborasi interprofesional diilustrasikan oleh pertemuan bersama antara Virginia Bond dan Board of Medicine pada tahun 1970-an. Yang berikut adalah kolaborasi interprofesional. Transisi ke praktik adalah sosialisasi mahasiswa keperawatan penting untuk mempersiapkan lulusan untuk berinteraksi dengan berbagai individu profesional dan non-profesional dalam pengaturan keperawatan kesehatan.
Kolaborasi interprofesional atau AACN bersama dengan 5 organisasi lainnya mendirikan Interprofessional Education kolaborasi yang berkomitmen untuk memajukan pengalaman belajar interprofesional dan mempromosikan perawatan berbasis tim. Misi IPEC adalah untuk memastikan para profesional kesehatan saat ini dan yang baru mahir dalam kompetensi untuk praktik yang berorientasi pada komunitas dan berorientasi pada populasi, berpusat pada pasien, kolaboratif, dan interprofesional. Yang berikut adalah area sasaran yang direkomendasikan untuk perhatian yang lebih besar termasuk 1. Menghilangkan hambatan untuk berlatih dan peduli, dan yang kedua mengubah pendidikan, yang ketiga berkolaborasi dan memimpin, dan yang keempat mempromosikan keragaman, dan yang kelima meningkatkan data. Yang berikut kolaborasi intraprofesional dan transformasi pendidikan, mendorong pembelajaran seumur hidup dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih merupakan rekomendasi penting untuk masa depan pelayanan keperawatan. Program residensi perawat dirancang untuk membangun pendidikan sarjana muda. Tujuan umum program residensi meliputi 1. Kurangi kesalahan pengobatan, dan yang kedua minimalkan turnover dan kelelahan akibat stres, dan yang ketiga kemudahan penyesuaian ke dalam praktik klinis, dan yang keempat meningkatkan kepuasan kerja, dan yang kelima meningkatkan kepercayaan diri perawat. Dan yang berikut kita lihat ada elemen kunci kolaborasi dalam interdisiplin time. Yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional untuk pasien sakit jiwa. Dan yang kedua, produktivitas maksimal serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Dan yang ketiga, peningkatnya profesionalisme dan kepuasan kerja dan loyalitas. Dan yang keempat, meningkatnya kohesivitas antara profesional. Dan yang kelima, kejelasan peran dalam berinteraksi antara profesional. Dan yang keenam, menumbuhkan komunikasi, menghargai argumen, dan memahami orang lain. Berikut ada hambatan kolaborasi dalam interdisiplin pelayanan kesehatan jiwa. Yang pertama, 1. Ketidaksesuaian pendidikan dan latihan anggota tim. Yang kedua, struktur organisasi yang konvensional. Yang ketiga, konflik peran dan tujuan. Dan yang keempat, kompetisi interpersonal. Dan yang kelima, status dan kekuasaan dan individu itu sendiri. Yang terakhir adalah kesimpulan yang saya ambil. Yang pertama, untuk mencapai pelayanan yang efektif, maka perawat, dokter, dan tim kesehatan harus berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kolaborasi yang efektif antara anggota tim kesehatan memfasilitasi terselenggaranya pelayanan pasien yang berkualitas. Sekian penjelasan materi dari saya terkait kolaborasi. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, salam sehat.